Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 8 daerah tempat tinggal. Mari kita simak videonya bersama-sama. Muatan pembelajaran ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Tengah. Di Jawa Tengah banyak terdapat kecamatan dan berbagai nama desa, di antaranya Kecamatan Puring. Apa kamu pernah mendengar cerita tentang legenda Jakapuring? Ayo kita cari tahu. Legenda Jakapuring. Zaman dahulu ada sebuah kadipaten di kaki Gunung Slamet bernama Kadipaten Pucang Kembar. Sang bupati memerintah dengan bijaksana dan selalu memperhatikan nasib rakyatnya. Dia mempunyai anak yang cantik jelita bernama Sulastri. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang tertarik dan ingin melamarnya. Sebelumnya Sulastri sudah punya pria idaman hatinya yang bernama Raden Jono, tapi ia belum berani mengutarakan pada orang tuanya. Hingga pada suatu saat ada pemuda yang mau melamarnya. Pemuda itu bernama Jakapuring. Orangnya jelek dan pincang, tetapi dia mempunyai kesaktian sehingga ayahnya tidak berani untuk menolak lamaran dari Jakapuring itu. Berita Sulastri akan diperistri oleh Jakapuring terdengar oleh Raden Jono. Dengan hati gelisah, benci, dan cemburu saat itu juga Raden Jono menghadap Bupati Pucang Kembar dan menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu mau melamar putri bupati yang bernama Sulastri. Setelah mendengar maksud Raden Jono sebagai bupati yang bijaksana, ia hanya menjawab, "Silakan, kalau Sulastri mau, dan jika ada kemarahan Jakapuring, kau harus tanggung jawab dan melindungi Sulastri." Keberadaan Jakapuring di Guyangan sudah diketahui oleh Raden Jono. Maka diseranglah Jakapuring. Karena serangan Raden Jono tiba-tiba, Jakapuring lari ke selatan sambil menghalau prajuritnya Raden Jono. Sampai prajurit Jakapuring banyak yang kelelahan, pingsan, bahkan ada yang mati. Melihat kejadian itu, Jakapuring secara diam-diam mencari air untuk memulihkan tenaga. Tak sengaja, prajurit yang mati disiram air itu ternyata hidup kembali, atau Podo Urip. Maka tempat itu oleh Jakapuring diberi nama Podo Urip. Jakapuring senang karena prajurit yang mati hidup kembali dan sehat, tetapi Raden Jono tetap saja mengejar keberadaannya. Jakapuring terus lari ke selatan, hingga pada akhirnya Jakapuring ditangkap oleh Jakapuring tetap melawan. Dan terjadi perang tanding antara Jakapuring dengan Raden Jono. Karena sama-sama sakti, keduanya sampai terguling-guling di tanah dan sampai terasa pet-petan atau pusing. Tempat kejadian itu sekarang dikenal dengan nama Petanahan. Walaupun keduanya pusing, dia tetap tidak menghentikan peperangannya. Jakapuring dengan terhiung lari ke selatan sambil menunggang kuda sampailah di pantai dan menjumpai Sulastri yang diikat pada pohon pandan. Kemudian tempat tersebut dikenal dengan nama Pandan Kuning. Selanjutnya, setelah tahu Sulastri ada pada Raden Jono, Jakapuring tetap mengajak perang dengan Raden Jono, dan Raden Jono pun tak takut. Mereka saling kejar-mengejar dalam perangnya hingga akhirnya Jakapuring terdesak dan terhalang gunung batu. Dengan kesaktiannya, Jakapuring menabrakkan tubuhnya ke gunung batu hingga lubang atau bolong, sehingga tempat itu dikenal dengan nama Karangbolong. Melihat kejadian itu, Raden Jono tak sabar ingin cepat-cepat menghabisi Jakapuring, dan ia ingat senjata batu bulatnya. Maka Raden
maka berubahlah si Jakapuring menjadi buaya putih. Tempat kejadiannya dikenal dengan nama Buayan. Kadang pada saat tertentu akan muncul buaya putih yang dikeramatkan oleh sebagian masyarakat. Akhirnya Raden Jono dan Sulastri menjadi suami istri dan kembali ke Kabupaten Pucang Kembar. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di depan. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Jadi, tokoh dalam cerita tersebut ada Raden Jono, Jakapuring, dan Putri Sulastri. Siapa nama Putri Raja? Nama Putri Raja adalah Putri Sulastri. Siapa yang melamar Putri pertama kali? Jadi yang melamar Putri pertama kali adalah Jakapuring. Kenapa Raja tidak menolak lamaran Jakapuring? Karena Jakapuring mempunyai kesaktian sehingga Ayahanda Putri tidak berani menolak lamaran dari Jakapuring. Sebutkan nama kejadian yang dijadikan nama tempat atau nama desa. Yang pertama ada Tanahan, ada Bodowurip, Buayan, dan Pandan Kuning. Legenda. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Legenda adalah jenis prosa naratif yang dianggap pernah terjadi oleh si pencerita dan pendengarnya. Adapun ciri-ciri legenda adalah yang pertama, karakteristik yang seolah-olah benar-benar terjadi, sekuler atau biasa-biasa saja. Tokoh legendaris adalah rakyat biasa secara kolektif berbeda dengan sejarah aslinya. Sebuah cerita yang sering memutarbalikkan sejarah berdasarkan pergerakan di alam. Muatan pembelajaran IPA. Di dekat rumah Udin terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dinilainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak ya? Gerak adalah kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun yang menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Sekian video pembelajaran